Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ramai sekarang adalah eh, efek kasus safety Daihatsu stop produksi mobil-mobilnya di seluruh dunia termasuk Indonesia, Toyota, Mazda, Subaru. Ya kita lihat beritanya di sini ya. Stop distribusi ini entah mengapa ini. Ini 3 hari yang lalu, ini kok 2 hari yang lalu. Ini buntut kasus kecurangan tes tabrakan global. Stop kirim mobil bermasalah untuk domestik dan luar negeri. Stop produksi untuk pasar ekspor tapi untuk domestik normal. Ini beritanya termasuk simpang siur ya, karena nggak sama ya. Ini terjerat skandal manipulasi uji keselamatan. Kita lihat satu contoh beritanya ya. Daihatsu akan menggantikan seluruh distribusi mobil yang mereka produksi baik di Jepang maupun di luar negeri. Per Rabu hari ini, keputusan tersebut diambil setelah temuan panel investigasi terkait pelanggaran regulasi keselamatan yang dilakukan oleh pabrikan asal Jepang tersebut. Memutuskan menghentikan sementara distribusi. Jadi yang dihentikan distribusi ya, bukan produksi. Ada yang ngomong stop produksi juga kan ya. Perintah simpang siur. Juga merek OEM-nya Toyota, Mazda, dan Subaru. Belum diketahui dampak. Terus sebut Rise dan Rocky ada recall awal 2022 karena anomali pada sambungan fender apron bagian depan. Ini beritanya ini ya simpang siur, nggak jelas. Jadi ya penulis akan coba cari langsung dari sumbernya. Ini Daihatsu Global menemukan kesalahan pada tes tabrak samping untuk keempat model. Kesalahannya nggak disebut ya. Cuma temukan 174 kasus baru. Ini apa maksudnya gitu nggak begitu jelas. Kesalahan tersebut ditemukan pada 64 model. Jadi ini kesannya kesalahannya ada pada kesalahan modelnya. Kesalahan tersebut ditemukan pada 64 model. Kesannya kesalahan ditemukan pada modelnya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Dari Daihatsu sendiri sudah mengeluarkan statement resmi dari video yang 1 jam 30 menit di Daihatsu Official @daihatsu official. Tinggal cek sendiri ini ya. Nggak ada komen, nggak bisa reply, mungkin nggak bisa like gitu ya. Anehnya yang nonton masih 13.000. Live 20 Desember ya. Jadi silahkan kalau misalnya ingin lihat hasilnya ya. Ini bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris ada yang menerjemahkan. Jadi ini versinya sudah ada voice over bahasa Inggris. Nanti kalau ingin terjemahan bahasa Indonesia ya tinggal dipilih saja ya. Nah, tinggal dipilih saja, nanti bisa dimengerti sendiri bahasanya ya. Ya wis, gampang. Nah, kita lihat dari pengumumannya dari Toyota dulu. Ini dari Toyota di website global.toyota ya. Ini pengumuman resmi. Nah, di sini dari judulnya saja sudah beda ya. Kita terjemahkan bahasa Indonesia. Pemberitahuan mengenai
penyimpangan prosedur tambahan yang dilakukan Daihatsu dalam permohonan sertifikasi penangguhan penangguhan pengiriman kendaraan yang dijual oleh Toyota dan tanggapan ke depan. Jadi poin utamanya adalah penyimpangan prosedur tambahan pada permohonan sertifikasi, terus pengiriman kendaraan ya yang ditangguhkan. Nah, ini hari ini Daihatsu menerima hasil investigasi pihak independen yang diketuai oleh Makoto Kayami ya, yang ditugaskan oleh Daihatsu mengenai penyimpangan prosedur yang dilaporkan Toyota Motor Corporation. Ditemukan kejanggalan pada 174 item dalam 25 kategori pengujian. Selain ketidakteraturan lapisan pintu pada bulan April dan ketidakteraturan uji tabrakan samping pada bulan Mei. Ini mencakup 64 model dan 3 mesin kendaraan yang diproduksi, masih dikembangkan atau sudah tidak diproduksi lagi, termasuk 22 model dan 1 mesin yang dijual oleh Toyota. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan atas ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang ditimbulkan kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk pelanggan. Menanggapi temuan ini, Daihatsu hari ini memutuskan untuk menghentikan pengiriman semua model yang dikembangkan Daihatsu yang sedang diproduksi baik di Jepang atau di luar negeri. Jadi yang dihentikan adalah pengirimannya. Toyota juga telah memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman model yang terkena dampak. Selama penyelidikan yang dilakukan, komite pihak Daihatsu menerima beberapa informasi mengenai model yang mungkin terlibat dalam penyimpangan tersebut. Sebagai tanggapannya, Daihatsu telah melakukan verifikasi teknis satu persatu dan pengujian kendaraan sebenarnya untuk kendaraan ini untuk memastikan bahwa kinerja, keselamatan, dan lingkungannya memenuhi standar hukum. Pada penyelidikan tahap akhir ditemukan bahwa unit kontrol airbag ECU yang berbeda dari produksi massal. Jadi ECU yang ketemu bermasalah ternyata berbeda dari yang diproduksi massal untuk Move, Subaru, Khas, Toyota Pixis, Joy, Grand Max, Ace, Bungo gitu ya. Jadi walau verifikasi teknis memastikan bahwa airbag memenuhi standar kinerja perlindungan penumpang, selama pengujian ada kemungkinan tidak mematuhi hukum. Masih belum ada informasi kecelakaan, tapi akan dilakukan verifikasi teknis menyeluruh ya. Untuk kasus lainnya akan dikonfirmasi standar kinerjanya sesuai dengan standar TÜV Rheinland Jepang ya, sebuah organisasi sertifikasi pihak ketiga. Sertifikasi juga meminta otoritas nasional untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi berbagai standar ya. Jadi ini dari Jepangnya ya, bukan dari Indonesia. Kami menyadari betapa seriusnya fakta bahwa Daihatsu mengabaikan proses sertifikasi. Jadi kunci utamanya adalah Daihatsu mengabaikan proses sertifikasi. Ada proses yang dilalaikan lah, terjemahannya mungkin kurang pas. Kami sangat menyesal bahwa pengembangan kendaraan ini mungkin menjadi beban bagi Daihatsu dan kami tidak mengetahui situasi operasi sertifikasi perusahaan. Jadi ini kasus terjadi di Daihatsu dan Toyotanya nggak ngerti. Wes apa maneh yang penting ini juga
ini bakal ada tinjauan keseluruhan terhadap manajemen operasional bisnis, tinjauan organisasi, struktur, perubahan dalam pengembangan sumber daya manusia dan kesadaran tiap karyawan. Jadi sepertinya masalah ini terjadi karena terlalu banyaknya nepotisme gitu mungkin ya, karena di Jepang itu banyak budaya minum sake, satu perusahaan, satu kantor berangkat bersama pesta minum sake. Nah di situ kenaikan jabatan sangat ditentukan oleh seberapa mampu karyawannya nyogok bosnya. Jadi ini jadi masalah dari standar organisasinya. Yang soal ini penulis dengar-dengar ada hal yang mirip-mirip yang terjadi pada di Indonesia juga ya, mungkin di Honda barangkali kalau nggak salah. Jadi katanya soal nepotisme macam-macam besar sekali terjadi ya bisa saja kasus seperti Daihatsu ini kalau ada review dari pihak ketiga juga akan menimpa Honda motor Honda Indonesia, Astra Honda Motor. Tapi ya kita lihat nanti lah. Tetap sih harapannya kalau yang rangka hisap tetap diperbaiki ya. Nah, di sini disebutkan model-model yang kena ya. Ini modelnya dibedakan dari model cara pemasarannya. Ini ada yang mulai dari 2017, 2016, 2014 cc. Kalau nama mobil jangan bahasa Indonesia ya. Nih, Agustus 2014. Ini yang dijual di Jepang. Ini yang sudah tidak diproduksi. Ini yang dijual selain Jepang, ada Agia, Wigo, Rus mulai tahun 2018. Ekuador, Malaysia, Avanza, ini juga ada Indonesia. Veloz, Reze, Yaris, Cross yang sudah tidak dijual Aiki. Terus ada juga informasi dari Daihatsu. Intinya hampir sama ya. Terus apa mana ya? Hampir sama ya, yang dari Toyotanya lebih lengkap. Cuma di sini ada laporannya juga, ada attachmentnya. Terus mana? Ini ada link YouTube-nya yang ke tadi itu. Kita lihat. Ini apa ini ya? Kesimpulannya ya. Ini modifikasi trim pintu yang tidak tepat pada uji tabrakan samping, peralihan data sisi dan kanan untuk uji tabrakan sisi kutub ya. Diselidiki apakah ada dari tiga ini yang berikut. Tindakan dari yang bertugas dengan sengaja merusak atau menyesuaikan kendaraan peralatan eksperimen, ya ini kecurigaannya ya. Menyiapkan laporan pengujian dengan sengaja mengajukan menggunakan pengujian informasi palsu, sengaja memasukkan informasi palsu dalam pengujian internal. Jadi ini yang diselidiki adalah apakah terjadi tiga faktor ini. Ini yang seperti disebutkan tadi, pencegahannya apa ya? Oh ini ya yang seperti penulis sebutkan tadi, promosi proyek diprioritaskan, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia ya terjemahannya ngawur. Corporate culture. Jadi promosinya gak tepat mungkin ya, wis bola wis gak ngerti apa karepe.
Jadi ini terutama dari sumber daya manusianya ya yang salah ya. Ini jadi eh, adanya peraturan, optimasi macam-macam. Ya ini sebenarnya apa ya? Entah ini kok bisa terjadi pada sebuah perusahaan Jepang yang ya sistemnya Seiken entah opo itu yang apa 5S atau apalah itu yang banyak diterapkan di eh, Indonesia juga. Padahal ini Jepang yang dikenal sebagai yang paling ketat, paling disiplin, tapi ternyata ditemukan bahwa ya ini nggak disiplin. Nah, wes kita buka linknya. Yang pertama adalah model-modelnya. Tidak begitu beda dari laporannya Toyota, lebih banyak tentunya. Yes, ini ya. Nah ini laporannya. Ini Makoto Kayami, Hidetaka Nishina, Kanji Nakayama. Hasil penyelidikan 2003. Ini terjemahan dari bahasa Inggris ya. Jadi kalau ada yang nggak tepat diambil dari versi bahasa Jepangnya nanti. Pemana yang wis ya. Pertama ketemunya adalah Daihatsu menemukan keanehan pada proses sertifikasi Pole Side Collision Test untuk Rocky dan Race. Terus untuk kemudian disuruh mencari kasus-kasus yang sama. Jadi diminta dilakukan penyelidikan apakah terjadi kasus yang sama, yaitu kesalahan prosedural ya. Nah, tujuannya adalah untuk mencari apakah ada tipe-tipe yang ini di mana terjadi modifikasi atau perubahan yang tidak benar ya. Jadi apakah orang yang berwenang melakukan pengetesan itu melakukan perubahan pada kendaraan atau alat ujinya. Terus ini apakah ada pernyataan bohong? Apakah orang yang berwenang apakah memberi informasi yang salah dengan memberikan inaccurate transcription, dengan memberikan laporan palsu dari hasil yang sudah ada. Iki apa ya? Ini juga manipulasi data juga wis mbuh ya. False statement apa manipulation of original data ini mbuh apa bedane ya. Yang lebih ngerti ya silakan lah wis ya. Yang jelas 3 faktor ini yang dicari. Apakah yang berwenangnya itu melakukan perubahan pada kendaraannya atau alat pengujinya, terus memberi pernyataan yang bohong, terus memanipulasi data. Dilakukan 327 interview dari 147 orang secara face to face, web meeting, dengan telepon, data elektronik dari 37 pelaksana dan karyawan, survei dari hampir 4.000 pelaksana dan karyawan, dengan ada hampir 3.600 laporan ya. Juga dites dari dokumen ya. Jadi untuk kasus yang pertama ya,
kasus site collision test ini takut kalau pengembangan dan penjualannya nggak bisa dipenuhi karena kegagalan sertifikasi, telah pelaksananya penyelenggaranya melakukan modifikasi manual pada kendaraannya sehingga beda dari hasil produksi massal. Jadi dilakukan modifikasi seperti contohnya memotong bagian plastik depan sehingga tidak terjadi ujung yang tajam ketika kecelakaan untuk memastikan bahwa kendaraannya lolos. Jadi kendaraan yang diuji dimodifikasi sehingga bisa lebih mudah lolos, alasannya biar pengembangan dan penjualannya tidak tertunda. Ini berlaku untuk Yaris, Axia, Agya atau yang semacamnya. Jadi pengujiannya diakali, nggak pakai sama dengan produksi massal tapi dimodifikasi. Terus ini proses full site collision. Ini Rocky dan Rice sebenarnya perlu dilakukan pengujian di sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Terus yang sebelah kiri diuji dengan saksi-saksi, tapi yang sebelah kanan tidak diuji, was not tested for report. Dan tidak ada waktu untuk kendaraan diuji lagi. Ini kok jadi kayak Honda ya. Demi kejar tayang uji-ujinya di skip semua. Yang satu ini diakali ya. Nah, yang satu ini malah di skip ya. Nah, orang yang mempersiapkan laporan yakin bahwa nggak bakal ada masalah keselamatan dan memberikan hasil yang kiri sebagai yang kanan. Jadi hasil kanannya di copy paste dengan hasil yang kiri. Ada kasus yang sama banyak ya. Ini time ignition time back. Jadi ini soal airbag ya. ECU-nya masih belum dikembangkan pada saat pengujian. Jadi pada waktu pengujian airbagnya diaktifasi pakai timer, bukan pakai ECU. Jadi jadi waktu nguji bukan ECU yang dipakai ya, tapi timernya ya. Ini berlaku pada Daihatsu Move, mungkin nggak ada ya yang di Indonesia. 2015 file statement uji headrest ya. Ini ngasih angka palsu ya untuk uji yang bagian drivernya. Jadi uji penumpangnya dipakai untuk mengakali uji bagian drivernya. Wah, ini dari bagian orangnya yang berwenang menguji menganggap bahwa kecepatan terlalu tinggi bisa nggak bagus untuk tes. Jadi untuk tes tabrakan ini kecepatannya dikurangi. Jadi ya diakali sehingga bisa pas ya. Banyak ya falsification
speed test. Air pressure, ini tekanan angin ban. Oh, ditambah 20 kilopascal. Jadi tekanan bannya dikurangi biar bisa lulus gitu ya. High jet truck. Wah, ini kalau yang soal truk ini ya. Terus replacement head acceleration data passenger seat. Wah, ini banyak ya. Oh, ini kan bener ya tadi ya. Tekanan yang tinggi karena schedule yang sangat ketat dan nggak fleksibel, jadi nggak ada fleksibilitas schedule, membuat wis pokoknya kejar tayang. Karena model kejar tayang akhirnya jadi di pokoknya iso lulus, pokoknya sak lulusnya wis dianggap aman gitu ya. Ini jadi yang melakukan pengujian keselamatan juga mbuh ya apa carane kudu lulus tes. Apalagi ketika kendaraannya tidak bisa dipergunakan lagi untuk uji lagi. Apalagi ini sistem kerjanya ternyata tidak ada transparansi, jadi antar departemen itu saling sembunyi-sembunyian mungkin ya. Ini pernah penulis baca juga di MotoGP ya, yang ngomong Valentino Rossi, yang ngomong kalau di Jepang itu terlalu terkotak-kotak gitu loh, antar bagian itu saling rahasiaan. Jadi ya pengembangan satu tidak saling sinkron dengan yang lain, sehingga ya wis kayak gitu. Terus juga anti tenaga luar, jadinya nggak bisa berkembang MotoGP-nya Yamaha. Terus ini juga ada yang nggak paham regulasi, nggak paham aturan. Tapi kok aneh nggak paham aturan? Ini delusion of compliance awareness, maaf ini nggak bisa di Google Translate ya. Jadi kewaspadaan pengetahuannya juga jadi dikurangi, orang-orang jadi banyak yang nggak tahu mungkin ya, istilahnya kayak gitu. Bola. Terus ini manajer dan eksekutifnya nggak ngerti kondisi di lapangan sebenarnya bagaimana. Jadi ada malfunction pada kasus reportingnya. Ini problem dalam reporting internalnya ya. Parah juga ya. Ini katanya kesalahan terutama terjadi karena dari manajemennya terlalu mengembangkan development, waktu pengembangan yang sangat pendek tanpa memperhatikan kemungkinannya ke kecurangan ya. Ya inilah model kerja tayang ini yang buruk sekali ya. Ini organization kultur budaya ya. Ini tidak ada komunikasi antar departemen atau yang sama tahu. Ini terlalu menekan yang bawah, jadi nggak peduli apa carane, pokok harus bisa kalau misalnya ada kegagalan. Terus ini kekurangan orang gitu ya. Terus budayanya juga egois, pokoknya aku iso liyane ya apa wis gak ngurus. Ternyata seperti itu ya budayanya ya. Jadi ketahuan dari sini.
Ini perlu jadi contoh kasus dari perusahaan-perusahaan lain ya. Ini short time development juga jadi masalah. Adanya konfirmasi cek balance ini juga nggak ada. Rada aneh ya. Masa gini sudah lulus ISO ya? Introduction audit prosedur. Ini kok aneh. Mosok dari perusahaan segede Daihatsu nggak ada internal audit? Kok aneh ya? Masa kayak gitu ya? Itu kok orang-orang niru Jepang, niru organisasi Jepang. Apa mana? Ya wis lah itu ya. Ya wis itu ya. Jadi intinya dari Daihatsu-nya sendiri ada orang-orang di dalamnya yang telah memalsukan, telah ngakali, telah membuat ujinya seakan-akan baik padahal belum tentu ya. Jadi ada nakalan di dalamnya yang terjadi karena nggak adanya koreksi, nggak adanya yang mengendalikan dan modelnya kejar tayang. Ya wis lah. Ya wis lah itu aja. Jadi itu ya problemnya utamanya ya. Jadi problemnya sudah sangat serius. Makanya mobil-mobil yang ada di jalan sekarang itu bisa jadi gagal kalau diuji keselamatan. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.